Ya, selamat siang pemirsa. Hari ini kaum perempuan Indonesia sangat berbangga karena pada hari ini 21 April 2023 kita bisa merayakan Hari Kartini. Dan juga pada hari istimewa ini kami Polri TV sudah punya tamu istimewa juga. Ya, dia adalah Brigjen Pol Desi Andriani yang adalah psikolog kepolisian utama tingkat 2 SSDM Polri dan juga sekaligus sebagai Pakor Polwan Republik Indonesia. Baik, terkait Hari Kartini, tanggapan Anda tentang peran Polwan terlebih di institusi Polri? Baik, ya. Terima kasih Mbak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya dalam rangka Hari Kartini tahun 2023 ini. Sebagai seorang senior Polwan di Polri, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hari lahirnya Kartini. Dan tentunya kita cukup berbangga dengan terobosan yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Kita bisa berada pada posisi saat ini ya Mbak ya, diberikan kesempatan, suatu anugerah, bisa melanjutkan cita-cita Kartini. Tentunya kita diharapkan dapat bermanfaat lebih banyak buat bangsa dan negara ini. Nah, kemudian kan di saat sekarang ini Polwan bisa dikatakan sudah bisa sejajar dengan Polki ya, dengan juga tantangan yang ada. Nah, Ibu Desi melihat transformasi dari Polwan saat ini tuh sudah seperti apa? Baik, terima kasih. Di saat usia Polwan di tahun ini di bulan September ini sudah sampai ulang hari jadi yang ke-75 tahun ya. Karena waktu 1 September tahun 1948 itulah hari lahir polisi wanita Republik Indonesia dengan umur yang cukup sudah tua ya. Iya. Alhamdulillah kita melihat perkembangan transformasi dari tahun ke tahun. Kita bersyukur dengan diberikan kesempatan yang luar biasa oleh organisasi dan telah mengisi posisi baik dari operasional maupun pembinaan. Dan juga sampai tugas-tugas misi kemanusiaan dan perwakilan Polri di luar negeri. Jadi sudah ada Mbak. Sudah banyak dari beberapa setiap posisi ada polwannya ya? Ada polwannya. Baik. Jadi alhamdulillah ya, amanah ini harus kita jaga. Dan semoga lebih ditingkatkan lagi. Ya, itu dia. Nah, kemudian sebagai Pakor Polwan menghadapi tantangan saat ini, generasi Polwan milenial ya, khususnya yang milenial itu bagaimana supaya dapat menjaga marwah institusi Polri? Baik. Bagi kelompok milenial, karena bagaimanapun profesi yang dipilih adalah sebagai seorang anggota Polri, Polwan Republik Indonesia, syarat dengan aturan dan ketentuan tentunya. Karena bagaimanapun sesuai dengan simbolnya Esti Bakti Warapsari, putri-putri pilihan untuk melakukan tugas dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tentunya kelompok-kelompok milenial juga harus bisa menyesuaikan dengan tantangan tugas yang dihadapi. Karena bagaimanapun kelompok milenial mereka adalah tetap sebagai seorang anggota Polri. Tentunya dengan segala aturan yang ada tetap dipatuhi gitu. Disiplin dan juga tetap patuh pasti ya, karena pada saat rekrutmennya pun kita harus melakukan serangkaian proses seleksi sehingga kita memang memilih bibit-bibit unggul untuk menjalankan suatu tugas pokok dan fungsi sebagai anggota Polri itu. Dan benar-benar ditekankan bahwa ada aturannya. Ada aturan yang mengikat, ada kode etik profesi yang mengatur tentang itu. Dan di dunia pendidikan pun mereka diajarkan tentang disiplin, itu yang paling penting aturan-aturan yang ada gitu. Jadi milenial memang gap yang nggak bisa kita ingkari ya. Tinggal penyesuaian sebagai anggota Polri, mereka harus cepat segera menyesuaikan. Iya. Ya. Kemudian saat ini Bu Desi mengemban jabatan sebagai perwira tinggi Polri. Nah, bisa diceritakan perjalanan karir Ibu Desi di kepolisian hingga sampai saat ini? Ya, alhamdulillah perjalanan panjang hampir 31 tahun ya, perjalanan karir di polisi tanpa terasa. Saya dari sumber sarjana tahun 1992. Tentunya kalau nanti bulan Mei ini sudah 31 tahun pengabdian ya di Polri. Tentunya ada up and down itu pasti.
apalagi saya juga menjalankan fungsi ganda sebagai ibu rumah tangga juga. Saya wanita yang bekerja dan juga memiliki 2 orang anak. Alhamdulillah semua berkat dukungan keluarga dan tentunya juga pimpinan ya, dan doa restu orang tua, perjalanan karir 31 tahun itu bisa dilewati sampai posisi pada saat ini. Betul. Setiap kesempatan saya untuk misalnya tugas ke luar negeri atau untuk sekolah, sebagai seorang wanita yang berkeluarga, punya suami, saya mungkin masih konvensional ya, perlu doa restu suami. Dan alhamdulillah suami memberikan doa restu untuk itu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan itu. Karena itu dapat Nah, modal ya. untuk kelancaran tugas Iya. ya Bu ya? Ya, emansipasi boleh, namun suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Ya, Betul sekali. tidak mungkin kita jalan sendiri ya, Iya. itu pasti. Harus ada keseimbangan ya? Harus ada keseimbangan. Ya, berbicara tentang keseimbangan untuk menjaga life balance itu ya. Bagaimana Ibu Desi menjaga ataupun mengatur supaya tugas sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai perwira tinggi di Polri itu dapat berjalan selaras? Betul. Yang kita ini kan orang timur ya. Saya memiliki anak pada saat masa-masa pertumbuhan itu memang kalau boleh memilih saya mungkin jadi ibu rumah tangga. Tapi kan sekali mengabdi sebagai anggota Polri itu harus all out. Jadi masa-masa sulit, masa-masa pertumbuhan anak itu memang luar biasa. Masa-masa yang menantang ya Bu ya? Masa-masa yang cukup Challenge. menantang antara ya dilema pasti ya. Dan karena kita orang timur itu kan kita tidak hanya keluarga inti ya. Kita masih punya orang tua, ponakan, Betul. mertua yang tinggal bersama kita yang memang bisa saling menguatkan. Jadi hal ini bisa dilewati seiring dengan berjalannya waktu, anak tumbuh dewasa tanpa terasa terlewati semuanya. Dan semua akhirnya Jadi berjalan. berkat dukungan keluarga besar pastinya. Betul. Ya, memang saya merasakan itu. Makanya dalam hal tentang memberikan kesempatan kepada kita perempuan yang bekerja di kantor itu ada suatu kewajiban memang. Ada satu amanah regulasi yang harus kita berikan dukungan kepada wanita bekerja. Di mana ada instruksi presiden loh Mbak tentang pengaruh utama gender ini. Jadi kita harus memberikan ruang yang ramah untuk anak, ruang yang juga mendukung untuk karir para perempuan bekerja, sehingga fungsi ganda yang dilakukan bisa berjalan secara simultan. Secara simultan, secara selaras dan selaras. dua-duanya tuh tetap Dua-duanya bisa ya, berjalan beriringan. beriringan. Ya. Dengan dukungan oleh institusi Iya, tadi. dukungan Berikan institusi. akses-akses buat para Iya. wanita yang bekerja dan juga ibu rumah Ya, tangga. betul sekali. Itu sangat penting ya Sangat untuk perempuan penting. yang bekerja, yang Betul. juga punya keluarga. Ini amanat regulasi. Dan Betul. ini juga merupakan suatu komitmen di tingkat dunia. Ada kan itu SDGs ya, Ya. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya bicara tentang itu, agar tidak satu pun yang tertinggal di belakang. Betul. Ya, kita harus berikan akses seluas-luasnya. Itu yang Agar baik. tetap berjalan, baik Berjalan. pekerjaan dan Ya. juga kehidupan di Betul. rumah Karena keluarga. partisipasi perempuan di area publik, sosial, ekonomi tidak bisa dipungkiri. Betul. Ya, harus Peran perempuan itu sangat penting tidak bisa dalam dipungkiri. Iya, tidak bisa dipungkiri. Ya, baik. Nah, Ibu, kemudian mungkin sebagai Ibu Desi sebagai anggota Polwan juga ya, Iya. polisi wanita, apa nih suka duka selama perjalanan karir yang akan memasuki tahun ke-31, Ibu? Ya, tanpa terasa waktu bergulir 31 tahun sudah dilewati. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sesuatu yang kalau orang bukan ditantang dengan suatu gelombang yang tinggi tentu tidak akan bisa survive ya. Tantangan-tantangan itulah membuat saya bisa pada posisi saat ini. Tentunya juga nggak mudah. Tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, saya alhamdulillah masuk dalam lingkungan yang juga didukung oleh lingkungan itu sendiri. Misal pada saat saya bertugas di Divisi Hubungan Internasional, pernah suatu waktu pimpinan saya menyatakan, Desi, saya juga ingin dirimu tuh berjejer dengan perwira-perwira tinggi lainnya. Jadi itu suatu rasa syukur yang juga saya miliki, saya didukung oleh lingkungan kerja juga. Karena beliau-beliau itu juga ingin karir saya juga selaras dengan urusan keluarga juga berjalan dengan simultan, biar kamu juga nanti bisa pada posisi yang seperti yang diinginkan. Iya.
Jadi itu yang membuat suatu, tentunya saya yakin Polwan lain juga mendapatkan dukungan yang sama, baik dari keluarga maupun dari institusi. Betul. Yakin saya. Iya, Itu. Nah, sebagai Pakor Polwan Republik Indonesia, apa terobosan Ibu Desi yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan? Iya, baik. Terima kasih. Kita akan melihat ya bahwa pimpinan sekarang sudah memberikan ruang untuk itu. Tinggal bagaimana kita mengasah kompetensi yang ada. Dan apapun amanah yang diberikan kepada kita, baik di operasional maupun di pembinaan, lakukan secara ikhlas dan totalitas. Dan jaga marwah kita sebagai anggota Polwan. Berikan kepercayaan kepada institusi, para pimpinan untuk memberikan amanah itu pada kita. Yakinkan kalau kita bisa, insya Allah untuk itu. Nah, Ibu sebagai Polwan nih, pesan Ibu kepada Polwan untuk yang di zaman modern saat ini ya, secara kemampuan diri itu apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang yang mungkin ingin jadi Polwan atau bahkan sudah menjadi Polwan dan ingin meniti karir sebagai Polwan? Baik, terima kasih. Khusus untuk yang sudah memilih profesi sebagai anggota Polwan, kepada adik-adik saya semuanya, ini kan suatu konsekuensi ya. Tentunya tidak boleh pada posisi yang dilematis ya. Dan totalitas harus. Karena bagaimanapun kita nggak bisa maju mundur ini. Dan jangan sampai juga tindakan-tindakan kita menjadi kontraproduktif terhadap institusi. Pilihan-pilihan ini menjadi suatu hal yang menurut saya tentunya selaras dengan dinamika organisasi. Jadi pada saat pilihan profesi sebagai anggota Polwan ini ya harus totalitas. Salah satunya juga dengan menjaga nama baik institusi Harus ya Bu ya? jaga marwah. Saya selalu berpesan moralitas dan integritas itu menjadi suatu modalitas bagi kita sebagai anggota Polwan. Tidak bisa ditawar itu. Kenapa tidak? Ya karena memang profesi yang sangat mulia ya. Sebagai pelayan, pengayom, pelindung, pemelihara Kamtipmas, bayangkan ekspektasi masyarakat pada kita sangat luar biasa, sangat besar. Jadi tidak boleh salah kita. Memang nggak boleh salah karena memang kita putri-putri pilihan. Ya. Karena sudah jadi pilihan, jadi pilihan berikan yang terbaik, tunjukkan yang terbaik. Ya, all out untuk itu. Jadi nggak ada alasan. Karena itu jadi wajah juga. Polwan itu sebagai wajah institusi dan juga keluarga dia sendiri. Keluarga sendiri. Jadi pada saat memilih profesi sebagai seorang polisi wanita, ayo dipertimbangkan jauh-jauh. Ya, banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk bisa memilih profesi mulia ini. Banyak tantangan, banyak konsekuensi. Tantangan, siap atau tidak, betul. itu pilihan. Apalagi kita bekerja di lingkungan yang didominasi oleh laki-laki. Ini juga kebetulan di Hari Kartini ini ya. Kita bekerja di lingkungan laki-laki, ini ternyata menjadi isu internasional juga. Jadi isu global. Bagaimana kita bisa tetap menjaga martabat, marwah kita sebagai seorang perempuan itu harus tetap. Itu. Jadi pikirkan sebelum mendaftar. Tapi saya salut, ternyata profesi polisi wanita ini menjadi suatu profesi yang sangat diidam-idamkan oleh generasi milenial juga. Terlihat dari animo yang cukup besar untuk mendaftar. Benar, Pak, ya? Dari tahun ke tahun dari semakin tahun meningkat. Jadi tidak ada alasan, iya itu kan kaum milenial, iya. Tapi memilih profesi sebagai seorang polisi wanita, sebagai seorang anggota Polri gitu ya. Jadi ya taat tentang aturan-aturan yang ada. Ya, berarti di saat Polwan sudah mendaftar dan ingin menjadi Polwan Republik Indonesia, itu sudah harus dipikirkan baik-baik karena itu akan dijalani. Iya, harus totalitas sampai akhir. Betul. Berharap kita sampai pensiun, sampai kita purna pun kita tetap menjadi idola bagi masyarakat. Betul. Karena nggak boleh cacat ternyata kita ini. Luar biasa ya. Mulia sekali ya. Mulia sekali. Seorang perempuan dan Masya apalagi Allah. menjadi anggota Polwan Republik Indonesia. Betul. Ya, Bu Desi mungkin terakhir di Hari Kartini ini Ibu Desi apa yang akan Ibu Desi sampaikan terutama bagi para anggota Polwan Republik Indonesia. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan di Hari Kartini di tahun 2023 ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan menyuarakan hal-hal yang positif, bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini, khususnya bagi polisi wanita Republik Indonesia.
jaga marwah sebagai anggota Polri dan sebagai anggota Polisi Wanita Republik Indonesia, dan jaga harkat dan martabat, moralitas dan integritas menjadi modalitas. Semoga ini bisa kita renungkan dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian harapan kami kepada seluruh Polisi Wanita Republik Indonesia. Dan demikian. Ya, selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Dan juga semoga Poluan Republik Indonesia jaya selalu ya Bu ya. Amin, jaya selalu. Ya, baik, terima kasih Brigjen Pol Desi Andriani, Ya. Psikolog Kepolisian Utama Terima tingkat kasih. 2 SSDM Polri yang juga adalah Pakor Poluan Polri yang sudah bersama kami dalam Dialog Terima Presisi kasih. Polri TV. Baik, terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Salam presisi. Salam presisi.